Buat kita umat Islam, agama yang paling benar di sisi Allah tidak lain adalah agama nilai-nilai keimanan yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu zaman boleh berubah, masa silakan datang silih berganti, tetapi keyakinan jangan sampai mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berbuat, dan dalam nilai keimanan kita ingin wafat menghadap Allah Subhanahu. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, selama ini ternyata masih banyak juga kita umat Islam yang sering meninggalkan iman di rumah daripada kita bawa kemana-mana. Iman, nilai-nilai ajaran agama sering ketinggalan di rumah daripada kita bawa kemana-mana. Pegawai mau ke kantor, iman ditinggal di rumah. Man, kamu di rumah saja, tidak usah ikut ke kantor, sebab kalau kamu ikut ke kantor saya nggak bisa korupsi. Man, iman ketinggalan di rumah. Pedagang mau ke pasar, iman ditinggal di lemari. Man, kamu sini saja, nggak usah ikut ke pasar, sebab kalau kamu ikut ke pasar saya nggak bisa nyurangin timbangan. Man, anak muda malam minggu mau apel ke rumah pacar, iman ditinggal di lemari. Malam minggu nih man, kamu di rumah saja, nggak usah ikut apel, sebab kalau kamu ikut apel tangan saya nggak bisa macam-macam. Man, lihat fenomena ini kan yang terjadi. Maraknya praktek korupsi, curangnya timbangan di pasar, bahkan terjadinya tabrakan antara pemuda dengan pemudi, itu karena iman sering ketinggalan di rumah. Ya Allah, pemuda tabrakan dengan pemudi. Kalau mobil tabrakan dengan mobil, kita tahu ringseknya ke dalam. Tapi kalau pemuda tabrakan dengan pemudi, ya terusin aja sendirilah. Fenomena ini kan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Apalagi soal korupsi, ya Allah, korupsi sudah hampir menjadi tradisi dari bangsa kita, hampir menjadi tradisi, menyedihkan dan sangat memilukan. Hampir di setiap lini terjadi praktek korupsi. Korupsi di Indonesia sedemikian parah. Bahkan ada anekdot, di akhirat itu penghuni sorga dengan penghuni neraka rupanya mereka musyawarah, ingin membangun sebuah jembatan yang bisa menghubungkan antara neraka dengan sorga. Sepakatlah mereka untuk membangun sebuah jembatan. Fungsinya agar tetap bisa saling mengunjungi dan terjalin silaturahmi. Dimulai proses pembangunan jembatan antara neraka dan sorga. Rupa-rupanya pembangunan jembatan lebih dahulu selesai di wilayah neraka, sementara di sorga nggak selesai-selesai. Jangankan jembatan, tiang pancangnya saja belum terpasang. Ini penduduk neraka jengkel. Penghuni sorga, cepet dong bangun jembatannya, kita sudah selesai di sini, tinggal nyambung saja nih, segera bangun jembatannya. Kata penduduk sorga, Mas, bagaimana kami mau bangun jembatan? Pimpinan proyek, pemborong sama menterinya di sana semua, di sini nggak ada yang ngebangun. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, sebab itu benteng pertahanan iman, nilai-nilai yang murni beriman kepada Allah diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang beriman seyakin-yakinnya kepada Allah, nanti di akhirat akan mendapat ganjaran dengan balasan berupa surga. Bersumber dari Al-Quran dan hadis, ada beberapa macam penghuni surga. Ada orang mukmin yang masuk surga, ada orang mukmin yang dimasukkan ke dalam surga, dan ada orang mukmin yang jadi penduduk surga. Loh, kok beda-beda Pak? Iya, karena waktu hidup di alam dunia amalannya juga tidak sama. Beda antara masuk dengan dimasukkan. Saudara, kalau masuk itu biasanya ada proses. Ibu bapak nanti pulang pengajian dari rumah Pak Haji Atta sampai rumah, buka pintu gerbang, buka pintu depan, buka pintu kamar, itu namanya masuk rumah. Tapi kalau dimasukkan, ujuk-ujuk ada di dalam. Ujuk-ujuk bahasa sininya apa nih, bahasa Tapin? Hah? Tahu-tahu, tahu-tahu. Tidak sama antara masuk dengan dimasukkan. Bu,
Ibu lebih terasa mana masuk dan dimasukkan? Sampean ngeres aja sampean lah. Pertama, orang mukmin yang masuk surga. Saudara mau masuk surga? Nih yang pertama tiketnya murah nih. Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala zalik illa dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucap dua kalimat syahadat, meyakini kebenarannya dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun sampai mati, orang mukmin seperti ini masuk surga. Sahabat ada yang protes, ya Rasul, walaupun orang itu berjudi? Iya. Walaupun berzina? Walaupun mabok-mabokan? Iya. Walaupun berjudi, berzina, mabok-mabokan, dia mengucap dua kalimat syahadat, beriman seyakin-yakinnya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun, lalu mati, orang mukmin seperti ini masuk surga. Itu perkara masuk. Kalau pertanyaannya diteruskan, masuknya kapan Pak? Nah, ini baru jadi persoalan ini. Sebab di awal tadi saya katakan masuk itu ada proses. Jangan lupa di akhirat tempat cuma ada dua, ada sorga, ada neraka. Mau ke sorga tapi mampir dulu, ya tempatnya jelas neraka. Dalam riwayat lain dijelaskan nanti itu setelah Allah memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka, Allah memanggil malaikat Malik. Malik! Kaget. Ya maklum, pidato kalau sudah mulai rada lapar ya begini ini Pak. Malik, labaik ya Allah. Itu penghuni neraka sudah masuk semua? Sudah ya Allah. Bagus. Kalau begitu Malik, sekarang kamu masuk neraka. Loh, saya ya Allah? Iya. Buat apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin min hardali minal iman. Keluarkan orang-orang yang ada di neraka yang di hatinya masih punya iman walaupun seberat biji sawi. Keluarkan mereka dari neraka. Ya Allah, malaikat Malik turun ke neraka nyari orang yang di hatinya punya iman walaupun seberat biji sawi. Korek. Susah nyari orang di neraka, sudah gosong. Ada imannya sedikit dikeluarkan, ada imannya lagi dikeluarkan lagi, ada imannya lagi dikeluarkan lagi. Dikumpulkan mereka, dimandikan di sebuah sungai yang bernama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Subhanallah. Selesai dimandikan, bagus lagi badannya, cakep lagi mukanya. Apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana Mas? Sudah sampean dengerin aja lah. Kapok nggak? Kapok ya Allah. Kalau kapok, izhab fadkhulil jannah, pergi sana, masuk ke sorga. Berangkat orang-orang ini ke sorga. Di sorga rupanya sudah ketemu dengan teman-temannya yang datang lebih dulu dari kecamatan Binoang nih. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah hadir lebih dulu, Mas, ya baru nyampe. Memang kemana dulu Mas? Tadi jalanan macet mau ke sini tuh. Kita udah lama sampai sini. Ibu bapak bisa baca dalam Quran surah Al-Mudathir, ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami mampir di neraka Sakor Mas karena waktu hidup di dunia kami nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat? Nggak pernah sholat. Lah kan waktu hidup di Kabupaten Tapin rumahnya berdekatan dengan musola. Cuma dekat doang, sholat mah nggak pernah. Untung saya masih punya iman sedikit Mas. Dulu waktu hidup di Tapin pernah ngucap dua kalimat syahadat, sekali-kalinya itu juga waktu mau kawin. La haula wala quwata. Satu, mukmin yang masuk surga. Yang kedua, ada orang mukmin yang dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini tiketnya lebih mahal dari yang pertama nih. Kata Quran begini, innallazina amanu wa amilus solihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Mereka orang-orang yang beriman kemudian mengerjakan berbagai macam amalan-amalan ibadah, kami hapuskan segala macam kesalahannya dan kami masukkan mereka ke dalam surga. Beriman, mengerjakan ibadah, dihapuskan segala macam kesalahannya. Mudah-mudahan yang hadir malam ini pengajian di sini nih
dicatat sebagai sebuah amal ibadah dan dirontokkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Ayo lihat sejarah. Satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk sorga, satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan ampun dari dosa adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang atau yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah mendapat jaminan ampun. Dalam riwayat kita baca, istighfarnya sehari semalam gak kurang 100 kali. Ibadahnya makin luar biasa. Riwayat ini bersumber dari Ummul Mukminin Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Satu malam, kata Siti Aisyah, selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya sedang sholat. Saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun. Saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya pun lalu tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun. Saya lihat suami saya masih sholat juga. Allahu Akbar. Dosa sudah mendapat jaminan ampun. Sepertiga malam yang akhir istrinya terbangun. Dia lihat suaminya masih sholat juga. Saya tungguin, selesai beliau sholat, saya hampiri, saya tanya, Bang, ada apa? Yang? Oh, jangan salah saudara, Nabi itu kalau sama istrinya tipe suami romantis. Ini pesan juga buat mempelai nih. Nabi itu kalau sama istrinya tipe suami romantis. Ayo lihat sejarah lagi. Beliau kalau manggil istrinya dengan kalimat, Ya Humairo, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarang, ada apa beb? Romantis Nabi itu. Panggilan memang kelihatannya sepele, tapi dapat membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Ini kan mengajarkan kepada kita kaum suami untuk romantis kepada istri. Kadang-kadang kita kaum suami kan tidak, terlalu jujur tapi sering nyakitin. Sudah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini kamu nih. Ini kan jujur tapi nyakitin nih. Nabi enggak, ada apa yang? Bang, abang kan sholat, abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus, ya kalau sholat jangan gitu-gitu benar, kenapa sih bang? Lihat, mendapat setengah protes dari istrinya, apa jawab Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan sakuro. Aisyah, kamu pikir saya enggak senang? Oleh Allah saya mendapat gelar abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni dosa saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni dosa saya, sujud dan ibadah saya kepada Allah makin saya tingkatkan. Ibu bapak, saudara-saudara, beriman mengerjakan berbagai macam ibadah. Nah, yang ingin saya garis bawahi, salah satu gudang ibadah adalah dalam rumah tangga kita masing-masing. Itu salah satu gudang ibadah. Istri taat kepada suami, ibadah. Ya bu, bu, bu. Urusan taat sama suami belaga budeg nih Pak. Jangan lupa, setelah seorang perempuan bersuami, maka hal pertama yang harus dia dapatkan adalah izin suaminya. Jangankan amalan-amalan mubah, amalan sunnah dikerjakan tanpa seizin suami, bukan pahala yang dia dapat, kemungkinan dosa. Kenapa? Tanpa seizin suami. Jelas? Jelas? Saya tanya nih ibu-ibu majelis taklim Binuang nih, baca Al-Quran hukumnya apa bu? Sunnah. Menjawab dan memenuhi panggilan suami hukumnya apa bu? Wajib. Mana yang harus didahulukan antara sunnah dan wajib? Pintar sudah. Pintar. Umpama besok di rumah ibu lagi baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, suami dari dalam kamar ndehem. Ibu tahu maksud ndeheman suami, buru-buru tutup Qurannya, Shadaqallahul azim. Insya Allah pahala bacaan Qurannya dapat, pahala memenuhi panggilan suaminya juga dapat. Cuma kasihan malaikat bingung, ini perempuan ngaji model apa ini? Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami merupakan ibadah. Ya bu, bu, oh sesungguhnya enak jadi kaum ibu nih. Satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk surga dari Nabi, kaum ibu. Bu, bu, ibu sudah dijamin masuk surga oleh Nabi.
Pak, Pak, Bapak nggak dijamin, kasihan. Kata Nabi, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah min ayyi babin. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, maka si istri disuruh masuk surga, milih lewat pintu mana saja. Enak apa tidak? Saya tanya, ibu mau masuk surga? Jawabannya 19 orang. Ibu mau masuk surga? Kuncinya ridho suami. Iya bu, iya bu. Pak, Pak, saya tanya, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia, bapak ridho apa tidak? Kawin lagi. Kaum ibu, hutang jasa teramat besar kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri yang soleha sudah dijamin masuk surga lewat pintu mana saja. Hutang jasa teramat besar kepada Nabi. Iya bu, iya bu. Ayo lihat sejarah. 15 abad yang lalu sebelum Rasulullah dilahirkan ke alam dunia, peradaban dunia ketika itu cuma ada 3, Romawi, Yunani, Asia Tenggara. Ketiga-tiga negara ini sangat melecehkan kaum wanita. Di Romawi, sebuah keluarga boleh memperdagangkan anak gadisnya. Di Yunani, seorang suami bebas memperdagangkan istrinya di pasar. Na'udzubillah min. Bahkan di Asia Tenggara, di Cina, dinasti terakhir kerajaan Ming di Cina itu pernah membangun istana dengan 1000 kamar. Kenapa? Istri raja 1000. Istri raja 1000. Saya nggak bisa pikirkan kalau raja istrinya 1000, itu raja kapan sempat pakai kolornya? Pikirin, jangan bayangin. Lahir baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkat harkat martabat kaum wanita, bahkan sudah mendapat jaminan masuk surga. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami, itu ibadah. Tapi juga suami harus ngerti kondisi istri. Lihat, ajaran Islam tidak mementingkan atau tidak memenangkan salah satu di antara keduanya. Istri taat kepada suami, suami harus ngerti kondisi istri. Ingin punya istri cantik tapi uang belanja nggak dikasih, iya itu istri suruh bebedak pakai areng. Betul bu? Pak, kasih uangnya, belanjain istrinya, jangan pelit. Bu, ibu mau tahu ciri-ciri suami pelit? Mau tahu ciri-ciri suami pelit? Ciri-ciri suami pelit biasanya kalau buka dompet miring bu. Pengalaman